Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 akan mempresentasikan mengenai the role project manager. Project manager, sosok yang satu ini tentunya memiliki peran penting dalam kestabilan sebuah project. Dan berikut peran dan tanggung jawab manajer project yang sebaiknya kita ketahui. Project manager merupakan orang yang memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan strategi manajemen project dengan tujuan utama untuk mencapai tujuan project. Manajer project lebih spesifik karena mereka bergerak untuk mencapai keberhasilan suatu project, tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Meskipun manajer project dapat diklasifikasikan dalam berbagai domain project, perannya tetap sama, yaitu mengelola proyek perusahaan dengan baik untuk mencapai target atau tujuan utama dari proyek itu sendiri. Apa tanggung jawab manajer proyek? Tanggung jawab dan tugas manajer proyek adalah memimpin sebuah proyek. Itulah sebabnya manajer proyek memiliki tugas vital dalam sebuah proyek, mulai dari membuat rencana, mengalokasikan tim, memitigasi risiko, hingga membuat laporan untuk memangku kepentingan. Ada 7 tanggung jawab manajer proyek dalam sebuah proyek. Dan 7 tugas dan tanggung jawab project manager sebagai berikut. 1 adalah membuat rencana project. 2, mengalokasikan unit tugas ke tim. Yang 3, membentuk komunikasi tim yang efektif. Yang 4, melakukan perhitungan anggaran atau budget. Yang 5, memitigasi masalah dan krisis. Yang 6, pemantauan kemajuan project berdasarkan blueprint atau cetak biru. Yang ketujuh, membuat laporan untuk pemangku kepentingan. Dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, membuat rencana proyek. Sebelum memasuki proses eksekusi, perlu dibuat perencanaan yang detail untuk suatu proyek, mulai dari penentuan anggaran, ruang lingkup, timeline, sumber daya, hingga tujuan utama yang ingin dicapai. Semua hal tersebut tentunya dilakukan dan dipimpin oleh manajer proyek. Yang kedua, mengalokasikan unit tugas kepada tim. Manajer proyek tentu tidak bekerja sendiri, tetapi dengan tim hebat di belakangnya. Setelah membuat rencana yang mencakup pemilihan sumber daya manusia, manajer proyek tidak lupa menempatkan mereka ke dalam tim yang relevan dengan kebutuhan proyek dan spesifikasinya. Tim ini diberi tanggung jawab untuk unit tugas dalam suatu proyek. Penetapan satuan tugas dan tim penanggung jawab harus diperjelas agar tidak terjadi ambiguitas setelah proyek memasuki tahap pelaksanaan. Setelah proyek berjalan, manajer proyek juga bertugas untuk mengontrol pekerjaannya agar selalu on the track dengan melakukan diskusi dan brainstorming bersama. Ini harus dilakukan secara teratur untuk memantau status unit kerja, kemajuan tim, dan mengalokasikan kembali sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, membentuk komunikasi tim yang efektif. Tanggung jawab utama lain dari seorang manajer proyek adalah untuk memastikan bahwa komunikasi dalam tim tetap efektif. Komunikasi dalam tim ini mencakup daftar tugas, jadwal, dan tenggat waktu yang harus dipahami dan dikerjakan oleh seluruh tim.
Komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi ini harus jelas dan efektif agar dapat dipahami oleh keseluruhan tim. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan moral tim. Bayangkan jika Anda sebagai manajer proyek memberikan instruksi kerja dalam bahasa yang sulit dipahami dan tidak efektif. Tentunya dapat mengganggu ritme kerja tim dan mengurangi peluang keberhasilan proyek. Keempat, melakukan kalkulasi anggaran. Anggaran adalah aspek terpenting dalam mengerjakan sebuah proyek sebelum memulai suatu proyek. Pemilik proyek dan manajer proyek harus telah mengkomunikasikan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh pihak yang mereka kerjakan. Namun, perhitungan anggaran untuk tahap praproduksi dan eksekusi memiliki peluang besar untuk melenceng. Peluang terjadinya cost of run juga sangat tinggi dalam sebuah proyek. Apalagi jika lingkungan di sekitar proyek berubah secara tidak terduga, misalnya pandemi global COVID-19 saat ini. Oleh karena itu, manajer proyek harus hati-hati memantau penggunaan anggaran dalam proyek yang diusungnya. Manajer proyek harus sebisa mungkin memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien. Kelima, memitigasi masalah dan krisis. Masalah dan krisis dalam suatu proyek dapat terjadi kapan saja. Disinilah keterampilan manajer proyek dalam menangani masalah dan mengendalikan krisis diuji. Untuk mengantisipasi hal ini, manajer proyek harus merencanakan masalah dan krisis bahkan dari tahap praproduksi proyek. Hal ini untuk memetakan potensi masalah yang mungkin muncul dan merancang solusi untuk menghadapinya di masa yang akan datang. Yang keenam, monitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint. Blueprint sendiri merupakan kerangka rinci yang menjadi dasar pembuatan, perumusan strategi, implementasi program, fokus kerja, dan implementasi yang harus dilakukan oleh unit lingkungan kerja. Jika selama pelaksanaan proyek terdapat hal-hal yang berubah atau menyimpang dari blueprint, maka tanggung jawab manajer proyek adalah mengkomunikasikan kepada tim yang bersangkutan agar pekerjaan kembali on the track. Namun jika perubahan tersebut terpaksa dilakukan karena satu dan lain hal, maka hal tersebut harus disesuaikan dengan melakukan realokasi unit kerja berdasarkan sumber daya yang ada. Yang ketujuh adalah membuat report untuk stakeholder atau pemangku kepentingan. Tanggung jawab manajer proyek yang tidak kalah pentingnya adalah membuat dokumentasi proyek dalam sebuah laporan untuk para pemangku kepentingan. Selain untuk si project manager itu sendiri dan tim, pemangku kepentingan tentu membutuhkan laporan untuk mengecek kemajuan proyek. Laporan ini akan memuat informasi rinci tentang status kemajuan proyek dan beberapa anggaran yang telah dikeluarkan. Pada tahap akhir proyek, laporan ini akan dikumpulkan oleh manajer proyek dan diarsipkan setelah mendapat persetujuan dari pihak terkait. Kedepannya, laporan ini akan menjadi acuan bagi manajer proyek dalam mengerjakan proyek-proyek yang sejenis lainnya. Demikian dari tim 2, kami ucapkan terima kasih.